Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan paket tracer 2.2.13. Di sini ada 4 bagian yang harus dikerjakan. Kita langsung masuknya ke dalam bagian yang pertama, yaitu start the OSPF routing process on auto process use process ID yaitu 10, yaitu kita masuk ke dalam router dulu, baik router 1, router 2 maupun router 3. Yang pertama kita masuk ke router 1. Yang pertama kita enable, lalu ketikkan configure terminal. Setelah itu ketikkan router OSPF proses ID-nya, yaitu seperti ketikkan router OSPF 10. Setelah itu kita masukkan router ID, yaitu router /ID router 1 yaitu 1.1.1.1. Setelah itu kita lanjut masuk ke router yang kedua dengan lakukan yang sama, yaitu enable configure terminal router OSPF 10. Setelah itu router ID 2.2.2.2. Setelah itu kita lanjut ke router yang ketiga, enable configure terminal, masukkan router OSPF 10. Setelah itu masukkan router ID 3.3.3. Setelah itu kita masuk. Di sini ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Pertanyaan pertama yaitu pertanyaan ini, yaitu ada berapa statement yang dibutuhkan untuk configure OSPF untuk router alternatif untuk router pertama. Jawabannya yaitu kita lihat di sini, masuk ke router 1, show IP route connection, yaitu ada 3. Jawabannya yaitu 3. Pertanyaan kedua adalah berapa desimal dari pertanyaan ini adalah desimal subnet 2/24. Desimal dari subnet 24 adalah 255.255.0. Pertanyaan ketiga adalah kurangi desimal per titik ke subnet mask desimal per titik dari 255. Hasilnya adalah jelas. Kita kopikan terlebih dahulu. Hasilnya jelas, yaitu 0.0.0.255. Pertanyaan selanjutnya adalah berapa desimal dari subnet mask 30? Jawabannya jelas, yaitu 255. Pertanyaan selanjutnya adalah kurangi subnet mask 30 dari 255.
hasilnya adalah 0,0,0,3. Di sini adalah konfigurasi routing proses on router 1, yaitu menambahkan network router 1, yaitu dengan caranya seperti ini. Network di sini masukin yaitu 10.1.1.0 dengan areanya yaitu slash 0.30 maka yaitu 0.0.0.3 dengan area ID-nya yaitu 0. Selanjutnya masukkan juga hal yang sama yaitu 10 agar cepat, yaitu 10.1.1.4 area start message-nya masih sama yaitu 0.0.0.3 area yang juga 0. Selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu masukin network 192.168.10.0 yaitu 0.0.0.255 area 0. Tahap selanjutnya adalah lakukan hal yang sama di router yang kedua, yaitu masuk yang pertama, ketikkan dulu show IP route connection. Di sini kalau hasilnya keluar 3, kita ketikkan yaitu network 10.1.0.0.0.0.3.0 area 0. Ada kesalahan, harusnya 10.1.2. Kita lanjutkan lagi yaitu 10.1.1.1.9 0,00 area 0. Kita lanjutkan lagi yaitu 192.168.20.0 areanya itu 0.0.0.0 area 0. Ada yang salah, harus menambahkan network terlebih dahulu. Network kita cek terlebih dahulu di sini. Ada yang salah. Harusnya 192.168.20.1. Kita lanjut ke step yang ketiga. Di sini ada pertanyaan di router 3, interface mana yang harus OSPF mana yang harus dikonfigurasikan? Jawabannya yaitu kita lihat di sini, kita kopikan terlebih dahulu. Kita lihat di sini yaitu S0/1/0 juga ada G0/0/0 juga ada S0
yaitu jawabannya G0/0/0, S0/1/0, dan yang terakhir S0/1/1. Pertanyaan selanjutnya, tahap selanjutnya adalah masuk ke dalam router yang ketiga, lalu ketikkan IP OSPF, proses ID-nya yaitu kita masuk dulu ke interface-nya. Interface gigabit Ethernet, gigabit Ethernet 0/0/0, lalu masukkan IP OSPF 10 area 0. Lalu selanjutnya masukkan interface serialnya, yaitu interface serial interface S0/1/0. Lalu masukkan juga interface serialnya S0/1/ masuk ke IP OSPF 10 area 0, lalu masukkan interface serial 0/1/1. Setelah itu masuk ke IP OSPF 10 area 0, lalu masukkan ke router OSPF 10. Masuk ke router OSPF 10. Setelah itu di sini kita memasukkan passive interface. Pertanyaan di sini ada interface berapa? Interface mana pada R1, R2, R3 yang merupakan LAN? Kita kopikan terlebih dahulu. Jawabannya G0/0/0. G0/0/0. Kita masukkan passive interface G0/0/0. Setelah itu, lakukan hal yang sama juga pada router yang pertama, yaitu passive interface G0/0/0. Lalu lakukan juga pada router yang kedua, yaitu passive interface G0/0/0. Setelah selesai, di sini lakukan show IP protokol pada R1, R2, dan maupun R3. Yang pertama kita lakukan dulu pada R2, show IP protocols. Di sini sudah keluar hasilnya. Lakukan hal sama juga pada router yang pertama, show IP protocols. Lakukan hal sama juga pada router yang ketiga, yaitu show IP protocols.
Sini sudah selesai tahap sampai tahap E dan komplikasinya juga sudah selesai. Terima